Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel ini dengan saya Nandi Susila. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan pengolahan data toko studi kasus ya, yang minggu keempat. Kita masuk sekarang yang ke minggu kelima atau pertemuan 5 ya, itu lanjutan studi kasus pengolahan data toko di multimedia. Lanjut aja kita ke sini. Yang akan dibahas adalah form persediaan atau sheet persediaan. Di sini adalah lanjutan dari sheet persediaan yang di pertemuan 4 sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini ada rumusan-rumusannya menggunakan sum if. Kemudian setelah itu ada sheet baru namanya pengambilan. Nah, ini bentuknya. Dan terakhir adalah menu utama ya. Pembuatan menu utama. Oke. Kalau pembelian ini ke copy dari pertemuan minggu keempat ya. Sebenarnya ini udah dibahas di minggu keempat. Jadi yang kita kerjakan itu ada di persediaan, lanjutan, kemudian menu utama dan pengambilan. Ini nih yang dibuat ya. Persediaan, menu utama dan pengambilan. Ini di pertemuan 5. Kita lanjut aja sekarang langsung di persediaan. Persediaan adalah melanjutkan sheet dari pertemuan 4 yang minggu kemarin sudah dibuat ya. Ini ya, kita lihat di sini. Kalau minggu lalu ya, atau di pertemuan 4 kita hanya membuat sampai sini nih. Yang ini ya, sampai HPP atau persediaan awal. Tapi untuk yang minggu kelima atau lanjutannya, kita akan masuk atau melanjutkan pembuatannya sini. Ya, dari kolom J sampai ke Z yang ini nih. Ini yang dibuat ya. Kalau di slide ini ada keterangannya yang harus diisi apa aja seperti manual ya. Unit ini manual. Kita cek semua unit yang ada di sini ya, apakah manual. Ternyata ada rumusnya ya, sehingga muncul hasilnya sesuai dengan yang ada di slide. Nah, kita cek di sini ya, menggunakan rumusan sum if ya. Kita langsung aja. Pertama kita akan mencari unit pada pembelian yang ini, pembelian ya. Sheet pembelian sudah dibahas di pertemuan 4 menggunakan rumusan sum if, sama dengan sum if ya, sum if tanpa s ya. Sum if berarti kondisinya singkat. Sum if sama dengan sum if, kemudian diklik sheet pembelian ya, ini diklik sheet pembelian, di blok dari C7 sampai C157, kemudian koma, klik persediaan, balik lagi ke persediaan ini ya, kemudian klik D7 ya. D7 itu apa? Kita lihat D7 adalah yang nama gelas, nama barang nih, teh gelas gitu ya. D7, kemudian balik lagi ke pembelian, yang diambil sekarang adalah jumlah unit yang E. Kalau yang awal kan C ini berdasarkan nama barang. Kalau yang ini adalah jumlahnya. Kita cek ya sekarang. Di persediaan, di pembelian, tadi yang diklik adalah nama barangnya, yang ini ya. Terus yang mau diambil apa? Yang E, yang ini, yang di blok ya. Gitu. Jadi rumusannya singkat ya atau sederhana. Klik dulu C6 sampai C7 sampai C ya, ini kolom C yaitu nama barang di sheet pembelian ini. Kemudian di persediaan berdasarkan kondisi persediaannya yang di D7 teh gelas ini ya. Ini kondisinya. Yang mau diambil apa? Yang diambil adalah yang belakang pembelian di kolom E ya. Di kolom E dari pembelian apa? Kolom E dari pembelian adalah unit, ini yang mau diambil datanya ya. Itu menggunakan rumusan sum if ya. Ini untuk unit. Lusin, kalau unit udah ketemu berarti lusin tinggal dibagi 12 aja dari J. Dari 40 ini dibagi 12, hasilnya segini. Kemudian kodi juga dibagi 20, kalau gross dibagi 144. Kalau udah ketemu satu yang tinggal di copy aja ke bawah gitu ya. Kemudian sekarang persediaan untuk dijual. Persediaan untuk dijual berdasarkan dari mana nih ya? J7 plus E7 yang ini ya. J7. Oke, J itu dari unit yang ada di pembelian. Kita sudah membeli barang. Kemudian ditambah E7 persediaan awal. Jadi
persediaan untuk dijual diambil dari unitnya ya, diambil dari persediaan awal, unit persediaan awal sama unit pembelian yang udah dibeli dan yang ada di gudang persediaan awal. Kalau udah ketemu unitnya, maka ini tinggal dibagi aja seperti biasa ya. Lusin dibagi 12, kodi dibagi 20 ya, gross dibagi 144. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Oke. Terus lanjut lagi kita ke penjualan. Sekarang penjualan menggunakan rumusan sum if. Kalau yang tadi pembelian, sheetnya kalau yang ini penjualan, tapi rumusannya sama ya. Berdasarkan apa dia? Berdasarkan nama barang. Rumusannya sama menggunakan sum if. Lihat di sini sama dengan sum if ya. Sheet penjualan C7 sampai C6 ini adalah nama barang yang ada di penjualan. Kemudian D7 di persediaan ini adalah nama barang di persediaan, dan yang mau diambil apa? Unit dari penjualan ada di D ya. Kita cek di penjualan, sheet penjualan, klik sheet penjualan. Di C itu nama ya, yang mau diambil apa? Di D, adanya di D. Ini yang mau diambil ya, yang mau diambil ini. Sehingga di persediaan ini rumusnya adalah di C ini nama barang, kemudian di D persediaan ini adalah nama kondisinya. Kalau T gelas misalkan ya, maka unitnya berapa? Ada di kolom D di sheet penjualan. Yang mau diambil adalah dari sheet penjualan, yaitu kolom unit. Sehingga hasilnya ini. Kalau misalkan di itu penjualan, di penjualan ada nih T gelas, maka dia ada unitnya yang ada di sini. Kalau nggak ada ya nggak ada berarti ya. Kalau udah dapat unit, maka lusin tinggal dibagi 12, ini 20, nih saya bagi 12 nih ya. Harusnya ini adalah R7 ya. Ini R7 dibagi 12. Nah, bentuknya harusnya seperti ini. Terus dikoplok sama ya. Ini dibagi, kalau kodi dibagi 20, gross dibagi 144. Oke, itu penjualan. Terus persediaan akhir ini didapat dari mana? Persediaan akhir didapat dari N dikurang R, berarti N persediaan untuk dijual berapa jumlahnya, kemudian R adalah penjualan, hasil dari penjualan ya. Berarti kalau ini 15, 33 dikurang 0 berarti hasilnya sama ya. Nah, unitnya adalah segini, contoh untuk yang lusin ya. Kalau yang unit totalnya 184 dikurang 0 berarti hasilnya 184. Jadi unit di persediaan akhir didapat dari unit persediaan untuk dijual dikurang unit penjualan yang sudah dijual ya. Kalau sudah ketemu unit ini, tinggal dibagi 12 untuk lusin, kodi dibagi 20, gross dibagi 144 ya. Oke. Kolom terakhir dari persediaan adalah jumlah. Jumlah didapat dari mana? Kita lihat jumlah berdasarkan dari unit yang persediaan akhir. Total akhirnya ada di persediaan, baik pembelian maupun penjualan ada di 184 untuk yang kode barang A misalkan ya, atau B nya 208 dan C nya misalkan 1996. Ini didapat dari ini ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di sini kolom jumlah didapat dari kolom unit persediaan akhir. Nah, ini dia jumlah adalah didapat dari sini ya, totalnya berapa. Oke, itu sheet persediaan ya. Kita lanjut ke pengambilan. Ini nggak ada rumus apa-apa di pengambilan. Kita lihat di pengambilan, klik ya, ini hanya data aja, gaji karyawan pengambilannya segini ya. Ini manual semuanya, hanya pencatatan data aja di pengambilan. Terus kita sheet selanjutnya adalah menu utama. Menu utama, kita lihat menu utama ya. Nah, pembuatan menu utama tidak harus sama seperti slide ya, bebas. Yang penting ada mewakili nih pembelian ya di menu utama, karena kita kan sudah membuat nih sheet data barang, persediaan, penjualan ya, pembelian, menu utama. Ini kita udah buat kan, data barang, persediaan, penjualan, pembelian, menu utama, pengambilan kan.
Nah, masing-masing ini yang ada di menu utama langsung dibuatkan aja tombol, kemudian klik kanan hyperlink ya, sama seperti yang sudah dibahas di pertemuan 3 ya. Klik kanan hyperlink. Ini pembelian, ini linknya bakal ke penjualan gitu ya. Ini menu utama. Ini data barang ya kan. Kemudian ini persediaan. Nah, bentuknya seperti itu. Itu menu utama. Gitu juga dengan yang masing-masing sheet yang ada di sini. Nah, ini kan semuanya menu nih, buatin menu. Ini menuju ke menu utama. Baik di data barang, persediaan, penjualan, pembelian, menu utama, pengambilan. Nah, ini masuk ke menu utama, diklik dia masuk ke menu utama. Nah, ini didesain semenarik mungkin, nggak harus sama persis dengan yang ada di modul atau di slide. Yang penting ininya adalah running ya. Kalau dashboard, kita lihat dashboard ini untuk pivot table atau grafik ya. Ini ada di pertemuan 6. Oke, jadi pertemuan 5 cukup sampai di menu utama aja. Kalau ini udah selesai berarti pertemuan 5 nya sudah selesai. Oke, demikian dari saya untuk pertemuan 5. Kita lanjutkan lagi di pertemuan 6 dengan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.